Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna na'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Alhamdulillah, dapat kembali kita menampilkan sebuah video dengan tema yang berbedanya tentunya, yaitu temanya adalah tentang 3 perkara yang dapat merusak iman. Yang pertama yaitu marah. Marah itu merusak hati, merusak iman. Dan terkadang orang yang marah itu, yang sudah membabi buta itu, dia tidak peduli lagi apakah itu menyakiti orang atau tidak. Biasanya seperti itu. Karena kendali diri tidak ada lagi. Hati itu merupakan raja bagi tubuh manusia. Karena dari hati tampil ke mulut, tampil ke ucapan, tampil ke perbuatan. Dan marah ini kita akan dikuasai oleh syaitan. Ya, iblis itu sangat senang apabila kita itu marah dan lain sebagainya, yang tidak baiklah perbuatannya yang pasti timbul. Nah, itu yang pertama yang merusak iman seseorang. Kemudian berburuk sangka kepada Allah. Setiap keputusan Allah, setiap ketetapan Allah itu pastilah baik. Tentang apa saja? Tentang rizki kita. Kata Allah, kamu kadar rizkinya segini saja. Ya, tidak usah terlalu banyak. Karena kata Allah, kalau kamu banyak punya rezeki, nanti kamu akan lupa beribadah kepadaku. Bisa saja seperti itu hikmahnya. Karena banyak orang yang lalai daripada mengingat Allah dengan sebab terlalu banyak harta. Jangan sampai sebagaimana ayat Al-Humazah yang berbunyi, wailul likulli humazatil lumazatin alladzi jama'a malan wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Mereka gemar menghitung-hitung duit, ya, sampai mereka menganggap bahwasanya uang itulah yang akan mengekalkan dirinya. Padahal uang nggak akan dibawa mati. Kita untuk penghidupan perlu uang, tapi bukan uang segala-galanya. Jadi yang kita kejar-kejar selama di dunia ini, jabatan, pangkat, martabat, titel mungkin, ya, ternyata itu semua tinggal ketika kita meninggal. Akan tetapi yang menggiring kita, yang ikut bersama kita adalah sesuatu yang terkadang kita pun tidak terlalu peduli dengannya, yaitu amal soleh. Padahal itulah teman setia kita di dalam kubur dan di akhirat nanti. Yang lain tinggal. Dan gelar kita yang paling pasti adalah almarhum. Itu gelar kita yang akan kita sandang semua nanti, insya Allah. Ya, kalaupun Allah panjangkan umur, mudah-mudahan isinya kebaikan. Ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, jadi berburuk sangka dengan takdir Allah, berontak dengan keputusan Allah. Kita tidak bisa apa-apa kalau Allah sudah menghendaki ini terjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Siapa kita? Kita tidak punya daya dan upaya untuk merubah. Akan tetapi ada perkara-perkara yang bisa kita lalui dengan ikhtiar, dengan usaha. Ya. Misalkan dalam urusan rezeki, kita bisa saja ikhtiar lebih agar mendapatkan rezeki yang berlebih. Ya. Kalau kita kerjaannya hanya tidur-tidur saja, ya jelaslah rezekinya hanya segitu.
Kemudian yang merusak iman selanjutnya adalah maksiat, maasi ini adalah kegelapan. Kalau ilmu itu cahaya, sedangkan maksiat itu adalah kegelapan. Sehingga orang yang bermaksiat gelap hatinya, ya, tertutup mata hatinya. Sehingga ketika orang itu gemar untuk melakukan maksiat, berat baginya untuk bisa melakukan ibadah. Karena dua hal ini adalah seperti mata koin, ya, saling berlawanan. Tidak mungkin menyatu, saling berlawanan. Oleh karena itu, kita sering mungkin mendengar khatib Jumat berkata, bertakwalah kepada Allah dimanapun dan kapanpun dan bagaimanapun. Karena takwa itu bukan hanya sebatas lahiriahnya saja bertakwa, ya, sholat dia, zakat dia, puasa dia, tapi ternyata maksiat juga jalan. Jadi esensi takwa itu adalah ketaatan lahir dan batin. Lahiriahnya taat kepada Allah, hatinya berprasangka kepada Allah baik, dan lain sebagainya. Itulah takwa. Sehingga ketakwaan itu bukan hanya sebatas ritual semata, akan tetapi berbuah kepada ketakwaan sosial. Maksudnya kalau orang tadi bertakwa, tidak mungkin dia menyakiti orang, mengambil hak orang lain, ya, menyakiti makhluk-makhluk Allah yang lain, karena dia sudah takwa lahir dan batin. Nah, jadi maksiat ini yang salah satunya dapat meredupkan hati manusia, ya. Dan mintalah kepada Allah kekuatan untuk mampu menghindari maksiat. Karena iblis dari awal diciptakan, dari awal turun ke muka bumi sampai hari kiamat tidak berkurang, ya. Justru mereka terus bertambah. Karena Allah ketika berdialog sebelum mengusir iblis dari surga, iblis meminta kepada Allah, ya Allah, tolong tangguhkan kematian kami. Maksudnya sampai hari kiamat kami jangan dimatikan. Dan tugas kami adalah membujuk rayu manusia agar sesat dari jalan yang benar. Kata Allah, oh silahkan. Tetapi engkau tidak dapat menggoda hambaku yang benar-benar bertakwa, beriman kepadaku. Nah, itu. Jadi kita bermohon kepada Allah yang menguasai diri kita agar mampu menghindarkan kita daripada pucuk rayu syaitan, sehingga tidak salah dalam mengambil jalan dalam hidup ini. Karena hidup kita ini hanya sebentar. Kita sudah berhasil melalui alam roh, alam rahim. Sekarang kita berada di alam dunia, yang mana alam dunia ini merupakan terminal sebelum nanti Allah wafatkan kita, masuk ke alam kubur, alam barzakh, dan akhirnya menempuh perjalanan panjang tanpa batas, yaitu negeri akhirat. Maka di dunia inilah kita mulai menanam, dan hasilnya kita akan panen nanti di akhirat. Mudah-mudahan dengan ilmu yang Allah anugerahkan kita dapat membimbing diri kita sendiri, ya lebih-lebih kalau bisa membimbing orang lain. Semoga kita selamat semuanya lah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan, kekeliruan dalam penyampaian saya. Kalaupun ada itulah kekurangan diri saya, kalaupun ada kebaikan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.